Haleluya. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Selamat kita berjumpa kembali saudara-saudara, Bapak Ibu. Dalam kasih kemurahan Tuhan kita dapat beribadah kembali pada hari Minggu yang baik ini. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Dialah Allah kita yang maha besar, yang hadir di tengah-tengah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita puji Dia. Kita sembah Dia. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya,
Haleluya. Terima kasih Tuhan atas waktu yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mau mengkhususkan waktu ini untuk beribadah bagimu, memuji namamu, menyembah Engkau, memberikan segenap hati kami, segenap keberadaan kami Tuhan, untuk kehadiran Tuhan. Mari Bapa dalam sorga, kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau akan melawat kami, Kau akan memberkati kami. Haleluya. Terima kasih dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah-rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau membangun mesbah penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan sampai mengganggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, segala jaringan, internet, komputer, laptop, maupun juga gadget kami yang kami pakai untuk beribadah, Tuhan lindungi supaya ibadah kami pagi hari ini Tuhan tidak terganggu Tuhan, tetapi sungguh-sungguh kami dapat merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mulai segala ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Yesus Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Itu sebabnya mari pujilah Dia, sembahlah Dia dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Glory. Kuasanya
dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembahkan Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Yesus, ajaiblah Yesus, ajaiblah Yesus. Mari beritakanlah kepada bangsa-bangsa kemuliaan-Nya yang besar. Haleluya, glory. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, amin, haleluya. Kemuliaan bagi Dia, Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kuasa-Nya tidak berubah, saudara-saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya jika saat ini kita ada dalam kesusahan, ada dalam pergumulan, ada dalam kesukaran, percayalah bahwa Tuhan kita ajaib, dan selama-lamanya Dia ajaib. Dia pasti akan menolong kita, sebab mujizat itu masih ada. Haleluya, glory. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mintalah biar urapan Tuhan turun ke atas kita semua, sehingga sungguh kita mengerti firman Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. bagiku.
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan bahwa kita percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Katakan lagi, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Angkat tanganmu, katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Haleluya. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat masih ada bagi kami sampai hari ini, sampai detik ini. Dan firman-Mu Tuhan yang Engkau akan sampaikan kepada kami, itu juga adalah ajaib Tuhan. Itu yang akan mengubah hati kami, akan memberikan kami kesembuhan dan kekuatan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami. Kami mau menyiapkan telinga kami Tuhan, untuk kami dapat mendengar firman-Mu dan menerimanya Tuhan dengan segenap hati kami.
Haleluya. Kami percaya sungguh Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu yang khusus turun ke atas hamba-Mu. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk memulihkan hati kami, memulihkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan pekerjaan Tuhan selanjutnya kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, itulah yang kami percayai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup memulihkan jiwa kami. Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Sebagai umat-Mu Tuhan, kami sungguh perlu Tuhan. Itu sebabnya kami beribadah pada hari ini. Meskipun secara online atau daring. Tapi kami yakin dan percaya jarak tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Dan hamba berdoa, berkatilah kami semua di rumah kami masing-masing. Biar kuasa Tuhan melawat kami dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati kami semua lewat firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Segala puji hormat kemuliaan bagi Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, bahkan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dan negara kita, maka hari ini saya tergerak membagikan firman Tuhan dengan tema, seperti ada juga di layar, mengalami pertolongan dan berkat Tuhan di masa-masa susah. Mengalami pertolongan dan berkat Tuhan di masa-masa susah. Haleluya, amin. Bahannya dari 1 Raja-Raja 18, ayat 41 sampai 46. Jadi bukalah Alkitab saudara di rumah atau gadget apa yang saya miliki untuk saudara boleh mengikuti pembacaan firman Allah. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja pasal 18, 41 sampai 46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya atau pembantunya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elisa, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Puji nama Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Ini cerita tentang sopir dari seorang konglomerat, yang konglomerat ini bernama Lee Ka-shing. Dia adalah orang paling kaya di seluruh Hong Kong. Bahkan menurut majalah Forbes yang pernah saya baca, dia merupakan orang paling kaya di dunia nomor 23 dengan kekayaannya berjumlah 37,7 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahkan kira-kira 567 triliun. Banyak banget bukan? Nah, satu hari sopirnya datang kepada dia berkata, "Tuan, terima kasih kalau selama ini saya telah menjadi sopir Tuan. Banyak sekali pengalaman saya bersama dengan Tuan. Tapi inilah saatnya saya mau pensiun. Saya sudah mulai tua dan saya rasa sudah cukuplah saya bekerja lebih 30 tahun bersama dengan Tuan." "Oh begitu ya," kata si Lee Ka-shing ini.
Ya Tuhan, mohon izin Tuhan. Ya udah besok kamu datang ke kantor di ruangan saya ya. Pendek cerita, si sopir besoknya datanglah menghadap Lee Ka-shing di kantornya, di ruangannya. Dia berkata lagi, Tuhan terima kasih kalau selama ini saya telah menjadi sopir Tuhan, sudah lebih 30 tahun. Inilah saatnya saya mau pensiun Tuhan, jadi tolong izinkanlah saya untuk menikmati hari tua saya bersama dengan keluarga. Oh iya, memang saya sudah pikirkan tadi malam, dan inilah katanya, dia ambil dari laci mejanya sebuah amplop dia berikan. Terimalah ini sebagai hadiah dari saya, silakan buka. Waktu dia buka ternyata ada selembar cek bernilai 2 juta Hong Kong dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira 3,7 miliar. Waktu saya baca menurut logika saya, belum pernah saya dengar ada sopir menerima uang pensiun 3,7 miliar. Luar biasa bukan? Tapi yang luar biasa lagi, sopirnya berkata, oh tidak perlu Tuhan, tidak usah Tuhan, mungkin untuk yang lain aja Tuhan. Kaget si Lee Ka-shing. Hah? Kenapa tidak? Makanya dari kemarin dan tadi juga saya katakan kepada Tuhan, terima kasih kalau selama ini saya sudah jadi sopir Tuhan. Selama saya menjadi sopir Tuhan saya belajar banyak. Oleh sebab itu sekarang Tuhan, harta saya sudah lebih dari 20 juta dolar Hong Kong. Kalau dirupiahkan ya kira-kira lebih dari 37 miliar. Wah saya waktu baca juga kaget. Belum pernah saya dengar ada sopir punya harta sebanyak 37 miliar. Saya aja gak punya tuh, pengen juga gitu ya. Betul saudara? Nah, jadi si Lee Ka-shing bilang begini, how come, bagaimana mungkin dengan gaji yang saya berikan setiap bulan kau punya harta sebegitu banyak? Itulah Tuhan, makanya berkali-kali saya katakan, saya bersyukur dan berterima kasih menjadi sopir Tuhan selama ini, lebih 30 tahun. Jadi begini ceritanya Tuhan, selama saya jadi sopir Tuhan, saya memperhatikan tingkah laku Tuhan. Apalagi dalam bisnis. Lama-lama saya pikir, wah saya harus mengambil sesuatu dari apa yang Tuhan rindukan dalam berbisnis ini. Jadi contohnya ini Tuhan, waktu saya dengar Tuhan bicara sama anak buah Tuhan, berkata, ayo kita bangun di apartemen di daerah sini. Karena lokasinya bagus pasti akan laku. Jadi waktu ditawarkan apartemen itu Tuhan, saya beli 1 unit dengan cicilan. Waktu sedang dibangun Tuhan, belum selesai, tiba-tiba sudah ada yang membeli. Ya saya jual Tuhan karena saya untung. Oh begitu ya? Iya, begitulah berkali-kali Tuhan. Kadangkala kita bangun kondominium di daerah sini. Sama halnya, saya beli juga ada 1 unit kondominium itu. Dan terjadi lagi, belum selesai dibangun, sudah saya jual dan saya sudah untung. Begitulah seterusnya. Ada lagi Tuhan, apalagi itu? Pernah juga saya dengar, Tuhan bilang sama anak buah, ayo beli saham ini. Oh, boleh juga saya pikir. Jadi saya beli saham itu Tuhan dalam jumlah yang kecil. Demikian juga yang lainnya. Tapi kalau Tuhan bilang, ayo jual sekarang saham ini. Saya lihat dalam daftar saham saya. Kalau ada saham seperti itu, saya jual lagi Tuhan. Begitulah seterusnya sehingga saya dapat untung besar. Dan sekarang harta saya sudah lebih 20 juta dolar Hong Kong. Artinya 37 miliar dolar. Luar biasa bukan? Tapi ada satu hal yang perlu kita pelajari di sini. Apa itu saudaraku? Si sopir ini menikmati berkat yang luar biasa karena dia mengantisipasi bagaimana bosnya Lee Ka-shing bertindak berlaku dalam berbisnis, dalam menjalankan usahanya, dan dia mengambil keuntungan dari situ. Sama halnya dengan kita, kalau kita mengantisipasi apa maunya Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan rindukan, percayalah maka kita akan mengalami pertolongan dan berkat Tuhan dalam masa-masa susah sekalipun, seperti tema kita pada hari ini. Amin saudara, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya saudaraku, kita perlu tahu apa kerinduan Tuhan dan mengantisipasi apa yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan, agar kita boleh menikmati sekali lagi pertolongan dan berkat Tuhan di masa-masa susah. Saudaraku, apa yang kita baca tadi adalah kisah bagaimana pada waktu itu di Israel ada masa-masa yang susah. Kalau saudara lihat latar belakang dari PowerPoint yang di layar tadi, saudaraku,
itu tanah kering. Karena memang 3,5 tahun tidak ada hujan. Jadi bayangkanlah kalau tiba-tiba di Indonesia 3,5 tahun tidak ada hujan sama sekali. Waduh, sawah ladang tidak menghasilkan, kering kerontang. Ekonomi terpukul, macam-macam kesulitan terjadi, penyakit bisa banyak terjadi. Itu suatu indikasi masa-masa yang susah. Saya juga bisa membayangkan kondisi kita sekarang ini. Kita sedang mengalami masa-masa yang susah. Akibat pandemi COVID-19 ini, wah banyak sekali dampaknya. Saya coba mencek tadi di internet, ternyata di seluruh dunia orang yang telah terinfeksi COVID-19 ini sudah lebih 25 juta atau sekitar 25 juta lah. Yang meninggal sudah mencapai sekitar 850.000 orang. Di Indonesia yang sudah terinfeksi sudah lebih 170.000 orang. Lebih 170.000. Yang meninggal sudah lebih 7.300 orang. Banyak sekali bukan? Tapi dampak lainnya itu betul-betul melambangkan bagaimana kehidupan makin susah. Kenapa? Terjadi PHK yang banyak. Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup sekarang ini. Atau paling tidak kolaps. Menurut info yang saya dapat dari berita, orang yang kena PHK di Indonesia telah mencapai 6,5 juta. Sekali lagi 6,5 juta. Para wisata anjlok, banyak hotel-hotel tutup. Penerbangan dan transportasi terpukul. Keadaan ekonomi kita yang makin parah. Dalam pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua dikatakan bahwa ada minus 5,32% menurut Badan Statistik Nasional kita. Dan saya merasa karena sekarang sudah akhir Agustus, bulan depan sudah September. Saya yakin sampai kuartal ketiga ini kita masih minus. Kalau sudah 2 kuartal berturut-turut minus, itu namanya resesi. Makanya waktu Jokowi pidato dalam rangka 17 Agustus menyampaikan nota keuangan, mencanangkan pertumbuhan ekonomi kita 4,5 sampai 5% tahun 2021. Kalau saya pribadi katakan itu hanya untuk menyenangkan saja. Rasanya susah. Kenapa? Banyak negara-negara yang mengalami kesulitan. Juga sangat minus. Mereka juga resesi. Artinya apa? Ekspor impor kita akan terganggu. Dan akan susah mencapai sampai 5% pertumbuhan ke depan. Tapi saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu tadi kita nyanyikan. Dan ingatlah firman Tuhan juga berkata apa? Bagi dialah yang sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Bahkan apa yang kita doakan. Amin saudara. Makanya mari coba kita akan belajar bagaimana kita boleh mengalami pertolongan dan berkat Tuhan di masa-masa susah. Ini dia. Yang pertama, sensitif atau peka terhadap apa yang sedang dan akan terjadi. Saya ulangi, yang pertama sensitif atau peka terhadap apa yang sedang dan akan terjadi. Ayat 41 berkata begini, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Jadi kita melihat saudaraku bahwa Elia minta supaya Raja Ahab sensitif bahwa hujan akan turun. Nah, kita juga begini, harus sensitif untuk apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Kenapa? Sekarang kita harus waspada. Orang-orang yang berbisnis juga harus putar cara berpikirnya sekarang. Harus peka. Orang yang mau sukses dalam bisnis harus peka melihat kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Yang sekolah juga begitu, harus peka. Kenapa? Persaingan sangat ketat. Tidak hanya sekadar lulus lagi, karena cari pekerjaan makin susah. Saudaraku, itu sebabnya kita harus peka. Ya, sensitif atau peka terhadap apa yang sedang dan akan terjadi. Orang-orang yang peka terhadap apa yang sedang terjadi dan akan terjadi, mereka akan mengambil opportunity, kesempatan, dan biasanya akan berhasil. Ya, saya
juga kaget. Karena pandemi COVID-19 ini banyak orang yang tidak ke kantor atau bisnisnya mengalami keterpurukan. Di kompleks kami tiba-tiba ada grup WA satu kompleks, saudaraku ya. Ternyata itu grup WA ini dipakai untuk jualan. Jadi banyak orang jadi beralih menjadi jualan dengan pakai open PO misalkan. Untuk hari ini hari Minggu misalkan, dipostinglah di grup menjual sesuatu, nanti hari Selasa kalau banyak orang memesan, dia beli dari luar secara online. Pokoknya saling membantu dan itu menjadi peluang bisnis. Makanya kita harus peka untuk apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Amin, saudaraku. Jadi sama halnya dalam hidup ini, kalau kita mau peka dan bisa peka, percayalah pasti ada pertolongan berkat Tuhan. Yang kedua, sensitif atau peka terhadap suara Tuhan. Sensitif atau peka terhadap suara Tuhan. Saya bacakan ayat 41-42 sekali lagi. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dengan perkataan lain, Elia berdoa. Elia adalah seorang nabi, hamba Tuhan yang suka berdoa, saudaraku ya. Jadi kalau kita baca ini, artinya apa? Elia sensitif terhadap suara Tuhan. Padahal masa kering, tidak ada tanda-tanda hujan. Tadi kita baca bagaimana waktu dia suruh pelayannya untuk pergi melihat apakah ada awan yang muncul. Tidak ada, semua terang benderang. Karena memang masa-masa kekeringan. Tapi Elia sensitif terhadap suara Tuhan, bahwa akan ada hujan lebat datang. Makanya kita lihat next berikut, di slide berikut. Orang yang mendengar atasannya akan mendapat promosi. Jadi artinya kalau sensitif kepada atasannya akan dapat promosi. Lanjut lagi, murid yang mendengar gurunya akan naik kelas dengan baik. Atau mahasiswa yang mendengar dengan baik terhadap dosennya, maka akan naik kelas dengan baik. Sama halnya dengan kita. Nah, coba lihat slide berikut, saudaraku ya. Tidak selamanya Tuhan berbicara secara audible, maksudnya yang bisa langsung didengar. Seperti contoh, tiba-tiba misalkan, tidak selamanya Tuhan berbicara begini, Robinson, pergilah ke kamar tidurmu, lihat di balik lemarimu ada uang 1 karung. Kalau terjadi begitu luar biasa, tapi rasanya tidak selamanya Tuhan bicara langsung seperti itu, bahwa di balik lemari kita ada uang 1 karung misalkan. Tetapi Tuhan bisa bicara melalui roh kita. Nah, untuk itu saya mau coba jelaskan begini, saudaraku. Coba lihat gambar berikut ini. Saudaraku, inilah manusia. Manusia ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, ini jasad kita, tubuh. Dengan seluruh panca indera kita. Inilah manusia. Tetapi kita kan namanya punya kehendak, punya intelektual, pikiran, punya kemauan, itu namanya jiwa. Next, jiwa. Jadi jiwa itu adalah bicara tentang kehendak, tentang emosi, tentang kemauan, tentang intelektual kita. Itu adalah jiwa. Tapi ada satu unsur lagi, yaitu namanya roh. Slide berikut ya, next. Roh itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah namanya intuisi. Intuisi, seringkali dikatakan ini adalah indera keenam. Indera keenam. Tapi ada juga namanya firasat. Ya, firasat, itu roh itu bicara. Dan ada juga namanya persekutuan. Saya kasih contoh misalkan, waktu dulu ibu saya masih hidup, suatu ketika saya di Jakarta merasa ada sesuatu gitu. Dan tiba-tiba saya teringat akan ibu saya. Jadi saya coba, waktu itu belum ada HP ya, karena udah lama sekali tuh. Saya coba telepon saudara yang ada di Medan, coba cek dulu di rumah apa yang sedang terjadi. Ternyata saudaraku luar biasa. Saya mendengar
mama saya kena stroke. Jadi itu namanya firasat, artinya roh kita ini ada sesuatu yang didapatkan. Itu adalah bagian daripada roh kita. Bukan intelektual kita, tapi bagian dari roh. Satu lagi namanya persekutuan. Persekutuan. Jadi tubuh, jiwa dan roh. Nah saudaraku, lanjut lagi slide berikut. Bagian dari roh kita yang namanya persekutuan akan menjadi peka jika kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, bagian dari roh kita yaitu persekutuan akan menjadi peka jika kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Slide berikut lagi. Kepekaan kita sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan kita. Contoh misalkan kalau seorang bisnismen, dia ketemu dengan calon mitra bisnisnya. Ini calon mitranya ini bicara, wah hebat-hebat lah, menjanjikan, bla 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 bla. Tapi tiba-tiba dia merasakan hati kecilnya, waspada, hati-hati, itu orang banyak cipuannya tuh, banyak ngomong gedenya tuh. Emangnya kita punya hati kecil, hati besar? Hati itu adalah lever. Sebetulnya itulah yang namanya bagian roh kita yang mengingatkan kita hati-hati terhadap orang ini. Itu sebabnya saudaraku, memang kita sangat memerlukan agar kita peka terhadap suara Tuhan lewat roh kita. Makanya kita mau perlu belajar, saudaraku, bagaimana kita bisa sensitif untuk bisa mendengar suara Tuhan. Next, slide berikut. Sebetulnya sangat sederhana. Bagaimana kita menjadi sensitif? Saya kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan saudara punya teman, katakanlah si Alex. Saudara bersama si Alex ini betul-betul teman dekat. Mulai dari SMA, perguruan tinggi sampai sudah menikah pun akrab sekali, sering ketemu, sering ngobrol. Kalau nggak ketemu telepon-teleponan. Nah dengarkan ini, suatu ketika tiba-tiba saudara pergilah ke Amerika. Katakanlah 1 bulan di Amerika. Waktu kembali ke Jakarta, ketemu si Alex. Nah dengarkan ini. Belum apa-apa, si Alex belum ngomong apa-apa, tiba-tiba saudara merasakan sesuatu. Saya bilang, Lex ada apa? Ada masalah apa? Bukankah itu bisa terjadi saudaraku? Kenapa? Karena saudara telah akrab dengan si Alex ini. Begitulah juga dengan kita. Bagaimana kita sensitif dengan Tuhan? Next berikut. Kita harus akrab dengan Tuhan. Dan sederhana. Yang penting nomor 1 adalah kita perlu rajin berdoa. Amin saudaraku. Kita perlu rajin berdoa. Dengan kita rajin berdoa, maka hubungan kita akan menjadi akrab dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita perlu rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah Allah sendiri. Yang kalau kita banyak membaca firman Tuhan, maka kita akan menjadi akrab dengan Tuhan. Bukan Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Amin saudaraku. Haleluya. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Makanya kita perlu banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Next, yang berikut. Yang ketiga. Mentaati kehendak Tuhan. Ayat 42 berkata apa? Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Saudaraku, kalau kita melihat ini raja loh. Raja Ahab. Tapi dia boleh taat. Karena Elia adalah nabi Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan. Dan Elia taat melaksanakannya. Saya akan bacakan Mazmur 143 ayat 10. Begini firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bayangkan, Raja Daud, seorang raja yang sudah begitu tinggi jabatannya. Tapi dia dengan rendah hati masih mau berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Makanya saudaraku, kita perlu mentaati kehendak Tuhan. Ingat tadi bagaimana sopirnya Lee Kasing, hidupnya jadi mengalami berkat yang luar biasa. Punya harta 37 miliar pada seorang sopir. Kenapa? Karena dia mengantisipasi kehendak daripada majikannya, kemauan daripada majikannya. Sama halnya kalau kita juga taat kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberkati kita. Amin.
Kok susah amin ya? Amin saudaraku. Nah saya melihat ada 3 area, next, yang kita sering gagal dalam ketaatan ini. Apa itu? Kekudusan. Pada Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan saya percaya kekudusan hidup kita adalah pintu gerbang untuk mengalami berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Amin saudaraku. Haleluya. Yang kedua adalah membawa jiwa-jiwa yang kita sebut juga amanat agung. Kenapa? Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berikan pesan yang disebut dengan amanat agung. Agar pergi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Makanya saudaraku, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, walaupun kita tidak beribadah secara tatap muka, kita harus juga tetap berupaya untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Susah aminnya ya. Ingat, saya yakin dan percaya kalau kita ketemu Tuhan muka dengan muka, Tuhan tidak tanya berapa rumah kita, berapa mobil kita, berapa tabungan kita di bank, berapa banyak investasi kita. Tuhan tidak tertarik untuk itu. Ingat, Tuhan mati di kayu salib untuk jiwa-jiwa. Makanya saudaraku, mari dalam kondisi apapun, mari kita berusaha untuk cari jiwa untuk Tuhan. Amin. Tetap susah aminnya ya. Tapi saya percaya setiap apa yang kita kerjakan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Haleluya, haleluya. Satu lagi yang sering kita gagal adalah berkorban dan memberi. Ya. Seringkali kita gagal ini. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini, susah rasanya berkorban. Dengan alasan, kita juga lagi seret nih. Dan saya mendengar banyak komentar dari hamba-hamba Tuhan. Seluruh gereja rasanya mengalami penurunan dalam penerimaan keuangan. Padahal begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan gereja kita. Saya bacakan 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan dengarkan ini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Masyarakat, kita mau belajar taat untuk apa yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, tinggal 2 lagi. Melihat dan mengalami lawatan Tuhan. Saya bacakan ulang ayat 43-44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana hujan yang deras diawali dengan, kalau saya lihat gambar slide yang ditayangkan, awan kecil saudaraku, sebesar telapak tangan. Tapi Tuhan bisa merubah dengan hujan lebat yang luar biasa. Coba lihat slide berikut ini. Ingat saudaraku, Tuhan memulai hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menyediakan perkara-perkara besar. Itu boleh saya baca nanti, Matius 25 ayat 21 dan 23. Itu sama persis, saya bacakan satu ayat saja. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa saudaraku? Tuhan memulai sesuatu yang kecil dulu dalam hidup kita. Setialah terhadap yang kecil saudaraku. Dan saya percaya Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, yang terakhir, yang kelima. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan berkat di masa sukar. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan berkat di masa-masa susah. Saya baca ulang ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat.
Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Satu lagi ayat yang juga terkenal Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya apa saudaraku? Yakinlah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti tadi kita menyanyikan sebelum firman Tuhan. Bahwa memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memulihkan jiwa kita. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Kenapa? Dialah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Dan saya yakin, jangan bimbang, jangan ragu. Tapi berserah kepada Tuhan. So, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita kerjakan 5 perkara ini, maka lihatlah Tuhan akan memberikan pertolongan dan berkat meskipun kita menghadapi masa-masa suka sekalipun. Haleluya, haleluya. Mari kita duduk kepala. Haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh percaya sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Meskipun kami sedang mengalami masa-masa yang susah, tapi Engkau sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang kami doakan. Karena kalau Tuhan kami yang maha dahsyat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Hamba juga berdoa jamaah kami semua di rumah kami masing-masing. Haleluya. Hurabatayalabada sikaralabayala. Mari saudaraku sambil di rumah masing-masing, renungkan firman Tuhan ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberkati kita di masa-masa susah sekalipun. Itu sebabnya saya juga rindu berdoa bagi saudara. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, bahkan sakit penyakit. Percayalah Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, jiwa kita, bahkan sakit penyakit kita. Apabila saudara ingin didoakan untuk hal tersebut, silakan angkat tangan kanan saudara sebagai tanda berserah kepada Tuhan. Dan tangan kiri taruh di dada saudara masing-masing. Di rumah kita masing-masing, percayalah bahwa Tuhan siap untuk menjamah dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Engkau melihat setiap tangan yang diangkat di rumah kami masing-masing. Kami juga percaya Tuhan, jarak tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang maha hadir, omnipresence. Di rumah kami juga Engkau hadir Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap saudaraku yang mengangkat tangan. Engkau lihat kesungguhan hati mereka, penyerahan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus aku patahkan, aku tolak setiap tipu daya setan iblis yang mengganggu hidupnya. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada berkat Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Jamah lawat mereka Tuhan. Berkati keluarganya, berkati hidupnya. Terima kasih Bapak, dan hamba rindu agar kami semuanya bukan sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kita semua diberkati. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Robinson Nainggolan yang telah melayani kita pada hari ini. Saudaraku, kita masih ibadah di rumah-rumah. Dan saya berdoa supaya mesbah-mesbah gereja rumah saudara semakin kuat. Kita baru dengar lagi ada pengumuman pemerintah DKI memperpanjang PSBB transisi ini sampai pertengahan September. Kita berdoa, kita percaya satu kali Indonesia, Jakarta akan dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Puji Tuhan, mukjizat tetap ada, percayalah. Kuasa kesembuhan walaupun lewat live streaming ini telah terjadi di rumah-rumah saudara. Puji Tuhan. Saudaraku, minggu depan kita akan beribadah tetap live streaming sebagaimana sekarang, dan kita akan ada perjamuan Esa yang kudus minggu pertama dari bulan September. Kita percaya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun lewat tahun, penyertaan Tuhan Allah Immanuel tidak akan berubah. Berdoa terus bagi bangsa dan negara kita. Berdoa terus supaya Indonesia keluar dari kemelut
pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdiri, kita akan tamatkan, kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini di minggu terakhir bulan Agustus. Bulan kami memperingati kemerdekaan negara kami yang ke-75. Kami berdoa biarlah Indonesia boleh dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan kepada Bapak Presiden, kesehatan jasmani dan rohaninya untuk memimpin bangsa yang besar ini keluar dari segala persoalan, baik politik, baik ekonomi, baik budaya, terlebih juga kesehatan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan juga menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di rumah-rumah tangga mereka yang saat ini mereka sedang beribadah kepadamu. Lawatan Tuhan, lawatan kuasa Allah, yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang tertutup jalannya telah dibukakan jalannya. Biarlah kami semua selalu berharap karena Roh Kudus hadir dimanapun kami berada. Sertai, pimpin, lindungi kami ya Tuhan lewat hari-hari kami. Kami bersyukur kami sudah melewati 8 bulan dan akan memasuki bulan yang ke-9 di tahun 2020 ini. Kami hanya berkata, Immanuel, Tuhan menyertai kami semua. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Robinson Nainggolan yang telah melayani kami dengan firman-Mu pada hari ini. Kiranya urapan bagi beliau bertambah-tambah, diberkati dengan segala berkat jasmani dan rohani bagi hamba-Mu ini, keluarganya, bahkan pelayanannya dimanapun Tuhan utus beliau berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, saudaraku yang kekasih. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati juga para pelayan yang telah melayani pada hari ini, baik WL, singer, para pemain musik, multimedia, soundman, terlebih hambanya yang telah melayani firman Tuhan dengan berkat yang khusus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku dan bersaat teduh. Tuhan menyertai saudara, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita pasti satu kali berkumpul di House of Philadelphia, Belesa. Haleluya, Tuhan memberkati saudara semua.